Pemirsa, dua kapal nelayan yang sedang sandar di sebelah tempat pelelangan ikan di Juanapati, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat kapal sedang diperbaiki. Api muncul sekitar pukul 18 sore tadi. Hembusan angin yang kencang dengan cepat membuat api di dua kapal yang sedang sandar dan dalam perbaikan di dekat tempat pelelangan ikan di Desa Bandar, Kecamatan Juanapati ini membesar. Kapal dan mobil pemadam kebakaran sedang berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke kapal-kapal lain yang sandar di dekat kedua kapal yang terbakar. Dua minggu pelaksanaan penyekatan kendaraan masih terpantau banyak warga yang melakukan pelanggaran PSBB. Pelanggaran ini banyak terpantau di Tol Cikarang Barat, Bekasi. Berdasarkan keterangan petugas kepolisian, arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek mengalami penurunan volume sejak 3 hari terakhir. Sampai saat ini polisi masih berjaga di titik kilometer 31 Tol Cikarang Barat. Sejumlah kendaraan terpaksa harus putar balik karena melanggar aturan PSBB, khususnya bagi mereka yang membawa penumpang melebihi kapasitas 50% dari jumlah kursi. Sampai saat ini, petugas kepolisian belum memberlakukan sanksi tilang bagi warga yang melanggar aturan PSBB. Dan kami sudah terhubung dengan Vito Erlangga di Tol Cikarang Barat. Selamat malam Vito, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah masih banyak pelanggaran? Selamat malam Zila dan pemirsa. Ya, dapat kami sampaikan kepada Anda berdasarkan data dari rekap petugas kepolisian yang berjaga di pos PAM Tol Cikarang Barat. Pada hari ini tercatat total sebanyak 163 kendaraan dari pukul 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat terpaksa harus putar balik menuju ke arah Jakarta. Jika kita melihat dari data sebelumnya, data ini cenderung lebih kecil daripada data pada pemantauan polisi pada Kamis malam hingga Jumat pagi, yang mana pada Kamis malam hingga Jumat pagi tercatat sebanyak 169 kendaraan terpaksa harus putar balik. Jika dirinci, total 108 kendaraan diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan sisanya sebanyak 55 kendaraan merupakan kendaraan umum. Ya, baik pemirsa, dapat Anda lihat di layar kaca Anda, dan sampai saat ini petugas kepolisian masih melakukan penjagaan dan pengecekan kendaraan di titik kilometer 31 Tol Cikarang Barat untuk memudahkan proses pemeriksaan kendaraan. Sampai saat ini petugas masih membagi 3 jalur di Tol Jakarta Cikampek ini, yang mana jalur pertama atau jalur kanan ditujukan untuk kendaraan logistik ataupun kendaraan berat, dan jalur kiri ditujukan untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun berdasarkan pemantauan kami juga sempat melihat tadi beberapa petugas kepolisian nampak memberhentikan beberapa kendaraan angkutan penumpang berbentuk elf begitu, dan langsung memberikan tindakan tegas dengan mengarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Selain kendaraan pengangkut penumpang atau kendaraan umum, beberapa kendaraan pribadi juga tidak luput dari pemeriksaan petugas kepolisian, yang mana beberapa pengendara kendaraan pribadi ini utamanya mereka yang mengangkut penumpang lebih dari kapasitas 50% jumlah kursi di dalam kendaraan sesuai dengan aturan PSBB, maka akan langsung diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Dan dapat kami laporkan sampai saat ini meskipun pemerintah telah mewacanakan akan adanya sanksi denda bagi para pelanggar PSBB, namun berdasarkan wawancara kami dengan petugas kepolisian di lapangan, sampai saat ini mereka belum menerapkan adanya sanksi denda bagi para pelanggar PSBB. Artinya bagi para pelanggar PSBB maka hanya akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan langsung akan mendapatkan tindakan tegas dengan diarahkan untuk putar balik ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Sila.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, Vito Erlangga dari Gerbang Tol Cikarang Barat. Sementara itu, arus lalu lintas di pintu tol Bitung, Banten terpantau lancar pada pekan kedua penerapan larangan mudik. Meski begitu, masih terdapat kendaraan yang dikategorikan melanggar, meski jumlahnya signifikan menurun. Pemirsa, pada pekan kedua berlakunya larangan mudik 2020 di pintu tol Bitung Tangerang Banten masih terjadi pelanggaran meski jumlahnya signifikan menurun dibandingkan pada awal diterapkannya larangan mudik. Jumlah kendaraan yang dikategorikan sebagai pelanggar dan diarahkan untuk memutar balik ke arah Jakarta ini hanya sekitar 100 kendaraan. Kini di lajur tol Bitung Tangerang dilakukan penyekatan yang terbagi atas 3 jalur pada titik checkpoint yang digelar oleh petugas yang bertujuan guna mengurangi kecepatan kendaraan. Jika dapat kami gambarkan di sebelah kiri saya, ini merupakan jalur kendaraan menuju ke arah Cikupa, Balaraja hingga Merak. Sementara di sebelah kanan saya ini merupakan lajur kendaraan untuk keluar dari tol menuju arah Bitung hingga Curug, Banten. Kendaraan yang dipersila untuk mengarah ke Merak hanya kendaraan berbobot besar yang bermuatan logistik saja. Namun jika ada kendaraan pribadi atau kendaraan roda 4 yang dipersilakan oleh para petugas untuk mengarah ke Merak, artinya mereka harus menunjukkan kartu identitas terlebih dahulu dan menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar, yakni di dalam kendaraan kapasitas penumpang harus 50% dikurangi dari sedianya. Operasi yang digelar oleh para petugas di pintu tol Bitung Merak dalam rangka larangan mudik 2020 berlangsung selama 24 jam. Dari Bitung, Tangerang, Banten, Menia Mutiara, Raga Firdaus, Edu Patikawa melaporkan. Ditutup 2 minggu lamanya, Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara dan Bandara Juanda, Jawa Timur kembali beroperasi hari ini. Para calon penumpang yang hendak berangkat diwajibkan membawa kelengkapan surat sebagai syarat utama untuk membeli tiket pesawat. Kesibukan kembali mewarnai Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, setelah bandara tersebut kembali beroperasi sore tadi. Bandara yang ditutup sejak 25 April silam kembali dibuka menyusul dikeluarkannya keputusan Menteri Perhubungan yang mengizinkan beroperasinya kembali moda transportasi umum di tengah pandemi COVID-19. Di hari pertama beroperasi, Bandara Kuala Namu rencananya akan melayani 3 penerbangan Garuda Indonesia. Namun dibatalkan menjadi hanya 1, yakni yang menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Para calon penumpang yang hendak terbang harus membawa kelengkapan, di antaranya adalah surat keterangan bebas COVID-19 dari rumah sakit. Dan hal itu merupakan suatu persyaratan untuk membeli tiket. Jadi airline itu memberikan tiket ketika memang betul-betul sudah bebas daripada COVID. Dan ada surat dari pimpinan perusahaan masing-masing. Tak hanya Kuala Namu, Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur juga kembali beroperasi sore tadi. Di hari pertamanya, Bandara Juanda melayani 2 penerbangan milik Garuda Indonesia, yakni dari dan menuju Jakarta. Seluruh aktivitas penerbangan pun berada dalam pengawasan ketat pihak keamanan bandara, dibantu petugas TNI AL Lanudal Juanda. Petugas juga dilengkapi dengan alat pelindung diri, sementara para calon penumpang juga harus disertai surat-surat yang lengkap. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara dan Sidoarjo, Jawa Timur, Amiruddin Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 14 anak buah kapal Longsing 629 Jumat sore tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka datang bersama dengan puluhan WNI repatriasi lain yang bekerja di Korea Selatan. Sebanyak 105 WNI repatriasi dari negara Korea Selatan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat sore. 14 di antara mereka adalah anak buah kapal ikan Longsing 629 yang kini tengah disorot terkait dengan dugaan perbudakan. Usai tiba, mereka langsung menjalani protokol kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh hingga rapid test. Usai diperiksa, mereka akan dibawa ke safe house guna kepentingan penyidikan dugaan perbudakan. Ya tentu saja dari nanti setelah mereka dibawa ke safe house, selesai proses di sini, itu kemudian nanti akan kita cek semua, nanti bersama-sama dengan seluruh kementerian, KL terkait,
nanti akan dicek masalah hak-haknya, kemudian kewajiban-kewajiban perusahaan yang belum terpenuhi, apa permasalahannya, bahkan dicek juga hal-hal apa saja yang mereka alami selama di kapal, termasuk misalnya dugaan misalnya TPPO atau apa, ini akan diantisipasi juga. Tentu saja nanti ini akan terkait nanti dengan manning agency yang proses membawa segala macam kapal, kewajiban ini akan ditelusuri mas. 14 anak buah kapal Longsing 629 dapat kembali ke tanah air usai sebelumnya beredar pemberitaan dari sebuah media Korea Selatan. Mereka diduga menjadi korban perbudakan di kapal ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius atas kasus perlakuan tidak manusiawi kepada anak buah kapal Longsing 629 berbendera Cina. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo memastikan menyelidiki dugaan eksploitasi terhadap ABK. Media sosial dihebohkan dengan video jenazah anak buah kapal yang dibuang ke laut. Dalam pemberitaan media Korea Selatan MBC, 3 jenazah ABK asal Indonesia ini dilarung ke laut oleh kapal berbendera Cina. Kementerian Luar Negeri menyebut ada 3 ABK Indonesia meninggal dunia di kapal ini dan dilarung ke laut. Sementara 1 ABK meninggal dunia di rumah sakit. Tak hanya itu, beberapa ABK juga dilaporkan mendapatkan perlakuan buruk seperti perbudakan. Dalam konferensi persnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan terkait dengan kabar ABK Indonesia ini. Pihaknya juga fokus pada dugaan eksploitasi yang dilakukan oleh kapal tempat mereka bekerja kepada ABK Indonesia. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan eksploitasi ini. KKP akan melakukan investigasi dan menelusuri fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi ini. Jika benar terjadi, kami akan laporkan kasus ini ke Regional Fishery Management Organization, RFMO, yang mana juga Indonesia sebagai salah satu anggotanya, dan menuntut perusahaan tersebut diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan yang merekrut dan menempatkan para ABK di Indonesia di kapal Longsing juga akan dimintai keterangan dan juga pertanggungjawaban untuk segera memenuhi hak-hak para ABK ini. Tim iNews melaporkan.